Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Yayan, berbagi informasi dan edukasi. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang melukis titik tembus dan garis potong, yang mana pada materi ini kita betul-betul diajarkan untuk berimajinasi. Langsung saja. Yang pertama adalah kita belajar tentang melukis titik tembus. Sebuah titik tunggal yang merupakan persekutuan antara sebuah garis dengan sebuah bidang disebut dengan titik tembus. Jadi kata kuncinya adalah persekutuan antara sebuah garis dengan sebuah bidang. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh yang pertama, contohnya misalkan diketahui kubus ABCD EFGH, titik P terletak pada pertengahan AB. Lukislah titik tembus PG dengan bidang BDHF. Ini ada kubus ABCD EFGH, kemudian ada titik P, ada pertengahan AB, dan juga ada bidang BDHF. Kita betul-betul di materi kali ini diajarkan untuk mengimajinasikan sebuah soal ke dalam bentuk gambar. Pertama kita buat kubus ABCD-nya dulu. Ini kubusnya ABCD EFGH. Titik P terletak pada pertengahan AB. Ini kan AB-nya. Berarti titik P itu ada di tengah-tengah ini. Ini ya, kurang lebih di sini. Dan lukislah titik tembus PG. Lukislah titik tembus PG dari P ke G. Kita buat garis garis imajinasi ya, atau garis bantu. Lihat keterangan di sini. Salah satu bidang yang melalui PG adalah PCGR. GR. Walaupun di sini tadi disebutkan ada titik R, tapi untuk membantu agar ini menjadi sebuah bidang, kita perlu bantuan satu titik, yaitu titik R, yang mana titik R itu berada di pertengahan E dan F. Kalau misalkan kalian mau ganti menjadi S atau U atau W, terserah ya. Ini hanya titik bantu aja agar biar terlihat menjadi sebuah bidang. Jadi si PG ini dia ada di bidang PCGR. Buat sebuah bidang ya. Dimana PR ini sejajar dengan CG. Kemudian bidang PCGR memotong bidang BDHF. Ini PCGR, kita lihat bidang BDHF. Nah ini kan dia seolah-olah bertabrakan ya, dua bidang yang bertabrakan atau berpotongan ya. Ini seolah bertabrakan di sini. Kita perlu titik bantu lagi ya, kita kasih titik K dan titik L ya, supaya memudahkan kita ya. Jadi terlihat dia bertabrakan di sini. Lagi bidang PCGR memotong bidang BDHF pada garis KL. Kita buat titik bantu yaitu titik K dan L. KL berpotongan dengan PG pada titik T. KL nih atau perpotongan dua bidang tadi berpotongan lagi atau bertabrakan dengan garis PG. Di mana? Di sini nih, di titik ini. Titik yang besar supaya terlihat ya. Nah, kita kasih nama titik ini adalah titik T. Maka T adalah titik tembus PG dengan bidang BDHF. Jadi ini sudah selesai gambarnya. Jadi pada materi ini kalian betul-betul diajarkan untuk mengimajinasikan soal menjadi sebuah gambar. Jadi titik tembus pada soal ini terletak di sini, atau kita namakan juga titik T.
Lanjut lagi. Contoh soal yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH titik M terletak pada pertengahan DC. Lukislah titik tembus EM dengan bidang yang melalui titik A, F, dan H. Lihat lagi, salah satu bidang yang melalui EM, EM. Ingat, M itu titik M terletak pada pertengahan DC. Ini DC-nya ya, DC, dan M-nya ada di tengah-tengah. Salah satu bidang yang melalui EM adalah AMNE. Ini kan EM. Agar lebih mudah, kita butuh titik bantu lagi yaitu titik N agar dia membentuk sebuah bidang. Itu bidang AMNE. Walaupun titik N di soal tidak ada, nah kita tetap aja untuk membantu kita kasih ya di sini pertengahan HC atau HG ya. Kita kasih di pertengahan HG itu titik N supaya memudahkan kita sehingga dia terlihat membentuk sebuah bidang A M N E. Lihat ya, sebuah bidang dengan MN sejajar dengan AE. Ini MN ya, sejajar dengan AE. Bidang AMNE memotong bidang AFH pada garis AK. Ini lihat bidang AMNE itu kan bertabrakan ya atau berpotongan dengan bidang AFH. AFH kita lihat AFH ini seperti segitiga ya, membentuk sebuah segitiga dan bertabrakan dengan bidang AMNE. Dia bertabrakan. Di mana bertabrakannya? Di sini nih. Dia bertabrakan di sini atau berpotongan di sini. Lihat ya tabrakannya, potongannya. Kita kasih titik bantu yaitu titik K. Jadi bidang AMN berpotongan dengan AFH pada garis AK. Garis AK ini berpotongan dengan EM. Dengan M bertabrakan dengan garis AK. Dengan garis AK pada titik T. Maka titik T adalah titik tembus EM dengan bidang AFH. Maka titik T ini di sini merupakan titik tembus. Jadi langkah yang pertama adalah kita buat kubusnya dulu. Setelah buat kubusnya, kita lihat perintahnya, kemudian kalau perlu ada titik bantu ya kita buat titik bantunya agar memudahkan kita. Intinya kita mengimajinasikan sebuah soal dituangkan ke dalam bentuk gambar. Masuk ke kegiatan mengamati, lihat di sini ada sebuah soal. Bapak berikan waktu beberapa menit untuk kalian mengamati ya. Silahkan coba kalian amati soal ini. Oke, gimana? Sudah paham? Dari kegiatan mengamati ini tentunya kalian bisa mengimajinasikan soal ke dalam bentuk gambar ini ya. Jika kesulitan silahkan tanyakan di kolom komentar atau di email saya di yayan.supriyatna87@gmail.com. Dan kita lanjutkan materinya. Nah, materi keduanya adalah melukis garis potong dua bidang. Tadi kita belajar titik tembus, sekarang kita belajar tentang garis potong. Dua bidang yang tidak sejajar. Ingat ya, yang tidak sejajar memiliki sebuah garis persekutuan atau garis potong.
Jika kedua bidang yang berpotongan disebut bidang U dan bidang V, maka garis potongnya dapat dinotasikan U, V. Soal yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lukislah garis potong persekutuan bidang B, E, G dengan bidang B, D, H, F. Kita coba buat kubusnya dulu ya, ini ya kubusnya A, B, C, D ya, E, F, G, H. Dua titik yang merupakan titik persekutuan antara bidang B, E, G, G, E, G, E, G dengan bidang B, D, H, F, bidang B, D, H, F. Nah, bidang B, E, G dan bidang B, D, H, F tentunya kita terlihat jelas sekali dia bertabrakan ya, bertabrakan dan saling memotong dan saling melakukan persekutuan, di mana persekutuan itu terletak di mana? Ini kan bidang B, E, G ya, dan bidang B, D, H, F juga ya. Ini berpotongan di sini. Titik persekutuannya adalah titik B dan titik P, di mana P adalah perpotongan antara garis EG, dengan garis FH. Dengan demikian garis potong kedua bidang adalah BP. Loh, kok di soal kan tidak ada huruf P, tapi di sini ada. Nah, jadi huruf P ini kita buat untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini. Boleh saja kita huruf P ini kita ganti dengan Q, dengan R, dengan apa saja ya, supaya memudahkan kita aja. Kita namai di sini itu adalah titik P. Kalau B kan sudah ada, C juga sudah ada, G sudah ada kan di sini, perpotongannya di sini. Nah, untuk memudahkan kita, maka perpotongan ini atau titik yang ini kita kasih nama, dan namanya di sini saya memilih huruf P. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH. Lukislah garis potong antara bidang yang melalui titik AC, A, C, dan H. A, C, H membentuk sebuah segitiga dengan bidang yang melalui titik DCF, D, C, F, D, C, F, dan A, C, H. Tentunya mereka mempunyai sebuah persekutuan. Kita lihat bidang yang melalui titik ACH adalah bidang ACH, ACH. Juga ya. Karena EF sejajar dengan BC, EF, E dan F sejajar dengan DC. Oke. Maka bidang yang melalui titik DCF adalah bidang D, C, F, dan E. Dia membentuk bidang D, C, F, E. Dua titik yang merupakan titik persekutuan antara bidang ACH dengan bidang DCFE adalah titik C dan K. C dan K. Lihat, dua bidang tadi ACH dan bidang DCFE ini kan berpotongan atau bertabrakan di sini. Titik C dan ini titik K. Kita kasih nama K aja, R, S, T, terserah ya. Yang jelas untuk memudahkan kita.
Jadi titik persekutuan antara bidang ACH dengan bidang DCE adalah titik C dan K, di mana K adalah perpotongan garis AH dengan DE. Dengan demikian garis potong kedua bidang itu adalah C dan K. Latihan, silahkan kalian coba gambar dua soal ini. Yang pertama tentang materi tentang titik tembus, yang kedua tentang materi garis potong. Terima kasih atas segala perhatian, tetap semangat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar kita tetap bisa sehat, bisa semangat, dan tentunya bisa terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.